Hai adik-adik semua, senang bertemu kembali dengan saya Mr. Beans. Hari ini kita akan coba belajar tentang medan magnet atau induksi magnet di bagian yang pertama, khususnya bagi kamu yang saat ini sedang berada di kelas 12. Baik adik-adik semua, kita mulai bagian yang pertama, yaitu mengenai peta konsep yang coba akan kita bahas di sini tentang medan magnet. Nah, pada bagian medan magnet di sini nanti akan kita bagi atas dua bagian besar. Yang pertama yaitu tentang medan magnet sendiri, kemudian yang kedua tentang gaya magnet. Nah, untuk medan magnet di sini nanti kita akan berbicara tentang yang pertama hukum Biot-Savart, yang kedua adalah hukum Ampere. Nah, kedua hukum ini dia berbicara tentang medan magnet, di mana medan magnet di sini nanti akan kita lihat yaitu medan magnet akibat suatu kawat yang dialiri arus. Nah, kawat yang dimaksud di sini ada nanti kawat lurus, kawat melingkar, kemudian dia berupa kumparan dan juga toroida, ya. Sementara untuk bagian yang kedua itu nanti kita lihat mengenai gaya magnet, baik itu mengenai gaya magnet yang ditimbulkan oleh kawat lurus sejajar maupun gaya magnet akibat dari suatu muatan bergerak. Nah, sekarang kita lihat dulu mengenai gejala kemagnetan, ya. Tentu adik-adik sudah pernah mendengar istilah magnet ini. Nah, magnet itu ada dua jenis, ya. Ada namanya magnet alam, ada magnet buatan atau sementara. Kemudian ditinjau dari bentuknya, maka magnet itu ada namanya magnet batang, ini biasanya digunakan untuk speaker. Magnet jarum ini untuk kompas. Magnet ladam ini untuk pedal sepeda, ya. Nah, ini bentuk batang, bentuk jarum, dan ini bentuk ladam. Sebenarnya masih ada lagi adik-adik ya, bentuk cincin. Nah, seperti ini ya, bentuk cincin. Oke adik-adik. Nah, ingat setiap magnet itu memiliki dua kutub ya. Jadi kutub utara dan kutub selatan. Nah, kutub magnet itu adalah kutub ujung-ujung magnet yang memiliki kekuatan terbesar. Artinya bahwa di bagian ujung ini memiliki kekuatan magnet paling besar. Ingat, kutub yang sejenis itu akan tolak menolak. Kutub yang berlainan jenis itu akan tarik menarik. Jadi misalkan utara dengan utara atau selatan dengan selatan itu akan tolak menolak. Sebaliknya utara selatan atau selatan utara itu saling tarik menarik. Nah, jadi dari sini apa yang bisa kita simpulkan tentang medan magnet? Jadi medan magnet ini adalah suatu daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet, ya, gaya magnet. Nah, di mana nanti di sini arah medan magnet adalah kutub utara menuju kutub selatan. Artinya seperti ini adik-adik. Kalau ini misalkan ini magnet, ini utara, ini selatan, maka nanti garis-garis medan magnet itu dibilang apa? Mengarah dari utara selatan. Artinya keluar dari kutub utara ya, masuk ke kutub selatan. Nah, itu dia maksudnya adik-adik ya. Nah, jadi arah garis medan magnet itu adalah utara menuju ke selatan. Kemudian garis-garis gaya magnet itu menggambarkan polanya, ya, pola daripada medan magnet. Jadi seperti halnya dengan medan listrik. Oke. Nah, kemudian kalau kita bicara magnet, di sini nanti ada yang sebut tadi namanya kutub magnet. Nah, kutub magnet itu adalah bagian magnet yang paling kuat pengaruh kemagnetannya. Kemudian kutub magnet itu ada dua, yaitu utara selatan ya. Jadi ada utara, ada selatan. Nah, jarum kompas ya itu bebas mengarah ke utara selatan. Jadi kalau misalkan ini adalah suatu jarum kompas ya, ini suatu jarum kompas, maka ketika jarum kompas ini kita letakkan di dudukannya, maka dia akan bebas bergerak utara selatannya ya. Jadi bebas mengarah ke utara selatannya. Nah, kemudian bumi sebagai magnet yang terbesar itu adalah
kutub-kutub magnet yang sedikit bergeser dari kutub-kutub geografi. Jadi kalau kita perhatikan di sini kutub-kutub magnet ini dia ada pergeseran ya, ada pergeseran sedikit antara kutub magnet ini sama kutub magnet bumi ya, utara dan selatannya. Nah, kemudian medan magnet di sekitar arus listrik. Jadi kalau kita perhatikan di sini tadi bahwa medan magnet itu adalah suatu ruang atau tempat di mana magnet lain itu mengalami gaya magnet ya, gaya magnet. Nah, orang yang pertama sekali mengemukakan tentang adanya medan magnet atau induksi magnet itu adalah si Christian Ørsted. Ya, Christian Ørsted, dia melakukan suatu percobaan untuk mendapatkan bahwa di sekitar arus listrik itu dia timbul medan magnet. Jadi kalau misalkan ini adik-adik, kalau misalkan ini kawat, misalkan kawat ini kita aliri arus dari bawah ke atas, ya, dari bawah ke atas. Nah, kalau misalkan kita dekatkan jarum kompas, maka nanti di sini jarum kompasnya akan menyimpang ke kiri. Ya, nanti kenapa bisa menyimpang ke kiri? Nah, itu kita gunakan nanti mengenai ini kaidah tangan kanan. Kemudian sebaliknya, kalau misalkan arusnya kita balik dari atas ke bawah, maka nanti jarum kompasnya itu akan menyimpang ke kanan, ya. Jadi dia akan menyimpang ke sebelah kanan seperti ini. Nah, sebaliknya kalau misalkan kawat itu tidak dialiri arus, artinya I-nya sama dengan 0, maka nanti kalau kita letakkan jarum kompas, maka jarum kompasnya di sini tidak menyimpang. Nah, itu membuktikan apa, Dede? Itu membuktikan bahwa di sekitar kawat berarus itu timbul medan magnet. Nah, itulah yang dilakukan oleh si Ørsted untuk membuktikan suatu ada kawat ketika dialiri arus listrik. Oke. Nah, kita masuk ke hukum Biot-Savart. Jadi Biot-Savart itu mengatakan bahwa terbentuknya medan magnet di sekitar kawat konduktor itu ada akibat arus listrik, ya. Jadi arus listrik itu akan menghasilkan atau menimbulkan medan magnet. Itu yang dikemukakan oleh si Biot-Savart. Nah, secara matematis persamaan umum daripada Biot-Savart itu adalah bahwa dB diferensial B medan magnet itu adalah mu 0 I dI sin theta per 2pi kali R kuadrat. Nah, jadi dalam hal ini I itu adalah kuat arus listrik, ya. I-nya kuat arus listrik. Kemudian DI atau DL-nya di sini adalah menyatakan elemen arusnya. Kemudian theta itu menyatakan sudut apit antara elemen arus I DL dengan vektor posisi R-nya. Sementara mu 0 ini menyatakan konstanta. Nah, konstanta di sini menyatakan konstanta medan magnet yang disebut namanya permeabilitas vakum atau permeabilitas ruang hampa yang besarnya 4pi kali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter, ya. Jadi ini Weber per ampere meter. Kemudian dB itu adalah medan magnet di suatu titik yang disebabkan oleh elemen arus I dI, ya. Nah, satuannya itu adalah Tesla atau Weber per meter kuadrat. Jadi ingat adik-adik ya bahwa 1 Tesla itu sama dengan 1 Weber per meter kuadrat. Nah, ini dia satuan daripada medan magnet. Oke, adik-adik. Nah, sekarang kita lihat dulu di sini menentukan medan magnet di sekitar kawat berarus. Jadi kalau misalkan ini suatu kawat, ya, katakan kawat ini dialiri arus, ya, arus I, maka di sini nanti kalau ditanya berapa medan magnet, ya, berapa medan magnet di suatu titik, ya, berjarak X dari pusatnya ini, ya, dari pusat kawat, maka nanti kita perhatikan di sini bahwa B di P itu sama dengan mu 0 I dikali A sin theta per 2 R kuadrat. Nah, di mana sin theta itu adalah A per R. Kamu adik-adik perhatikan di sini
bahwa sinus itu adalah depan samping ya. Jadi kalau ini tetanya deh ya deh. Ini theta, maka sin theta itu adalah upper R ya, depan miring ya, depan miring. Sehingga kalau kita masukkan ke persamaan ini, maka kita dapatkanlah medan magnet di P itu adalah mu 0 I dikali N per A kuadrat dibagi dengan 2R pangkat 3. Di mana R ini kalau kita masukkan ke persamaan Pitagoras, R itu adalah akar dari X kuadrat ditambah A kuadrat. Nah, dalam hal ini A itu adalah jari-jari pengantar melingkar. Kemudian X di sini adalah jarak dari pusat ya, jarak titik ke pusat lingkaran. Jadi jarak antara titik P ke pusat lingkaran itulah X-nya. Kemudian R itu adalah jarak titik garis singgung lingkaran. Jadi garis singgung lingkaran itu adalah R-nya. Sementara A ini adalah jari-jari kawat melingkar. Oke, nah inilah persamaan dari medan magnet di sekitar kawat berarus. Nah, kalau ini kita hubungkan dia ke persamaan daripada hukum Biot-Savart tadi, yang pertama kita lihat menentukan besar induksi magnet atau medan magnet pada suatu kawat lurus yang sangat panjang ketika dialiri arus. Jadi kalau misalkan ini suatu kawat lurus yang sangat panjang, di mana kawat ini dialiri arus I. Kemudian kalau misalkan tadi sudah dikemukakan oleh si Oersted bahwa di sekitar kawat berarus itu akan timbul medan magnet. Jadi kalau misalkan kita tinjau suatu titik P yang berjarak A dari kawat ini, ingat tinjauan kita harus selalu tegak lurus ada ya. Jadi antara kawat dengan titik kita tinjau harus tegak lurus. Maka nanti kalau ditanya berapa medan magnet di P, maka secara matematik kita dapatkanlah medan magnet di P itu adalah mu 0 I dibagi dengan 2 pi kali A. Dimana tadi B itu adalah medan magnet, satuannya Weber per meter kuadrat. Ini tadi sama dengan apa Dede? Ini sama dengan Tesla ya, disingkat dengan T. Kemudian A itu adalah jarak titik yang kita tinjau ke kawat ya. Jadi jarak titik yang kita tinjau yaitu titik P ke kawat ini. Kemudian I-nya kuat arus dan mu 0 tadi apa? Permeabilitas vakum yang besarnya 4pi kali 10 pangkat minus 7. Nah, inilah persamaan untuk menentukan kuat medan magnet pada kawat lurus yang sangat panjang ketika dialiri arus. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kita menentukan besar induksi magnet di pusat kawat melingkar ya, yang dialiri arus listrik. Jadi kalau misalkan ini kawat melingkar yang dialiri arus I tadi, maka nanti kita perhatikan kalau ditanya nanti di pusat, berarti di pusat di sini di pusat kawat melingkar berarti di titik P itu adalah mu 0 I dibagi dengan 2A. Ya, mu 0 I dibagi dengan 2A. Ingat tadi bahwa A itu adalah ini menyatakan jari-jari lingkaran ya, jari-jari lingkaran. Kemudian yang kedua, andai kata misalkan kawat ini memiliki jumlah lilitan sebanyak N buah, maka nanti kalau ditanya berapa medan magnet di pusat kawat melingkar, itu tinggal kita kalikan aja menjadi mu 0 I dikali N per 2A. Ingat di sini bahwa N ini menyatakan banyaknya atau jumlah lilitan ya, jumlah lilitan daripada kawat. Nah, perhatikan di sini adik-adik ya bahwa yang namanya medan magnet ini adalah suatu besaran vektor. Nah, tentu kamu sudah tahu vektor itu adalah besaran fisika yang memiliki besar dan juga dia memiliki arah. Jadi ada besar dan ada arahnya. Nah, di dalam menentukan arah daripada medan magnet, kita gunakan yang namanya kaidah tangan kanan. Jadi karena magnet itu adalah suatu besaran vektor, maka untuk menentukan arah medan kita gunakan kaidah atau aturan tangan kanan. Nah, bagaimana menentukannya itu? Caranya gampang adik-adik ya. Jadi jika tangan kanan itu menggenggam suatu kawat berarus listrik, maka arah daripada ibu jari itu sama dengan arah arus ya. Jadi I sama dengan ibu jari.
Ibu jari berarti sama dengan jempol, ya. Jadi arus itu jempol. Kemudian lipatan keempat jari lainnya itu menyatakan medan magnetnya. Jadi B itu menyatakan lipatan keempat jari lain, ya, lipatan keempat jari lainnya. Nah, kemudian nanti kita juga akan sering menemukan simbol atau tanda daripada medan magnet. Nah, kalau adik-adik menemukan simbol cross, maka itu menyatakan masuk bidang gambar atau menjauhi si pengamat atau si pembaca. Sementara kalau kita simbolnya adalah dot, maka itu menyatakan bahwa medan magnet itu keluar bidang gambar atau mendekati si pengamat. Nah, jadi kamu perhatikan nanti tandanya, ya, apakah tanda cross ataupun tanda dot. Nah, itu induksi magnet pada kawat melingkar. Kemudian yang kedua, kita bicara tentang hukum Ampere, ya. Hukum Ampere tentang medan magnet. Nah, di sini kita coba lihat mengenai solenoida. Perhatikan, solenoida itu adalah suatu kawat yang kita gulung sehingga dia merupakan suatu bentuk seperti helix. Jadi solenoida itu adalah suatu kawat panjang yang kita gulung rapat sehingga dia menjadi seperti helix, ya, seperti berbentuk spiral, ya, yang lilitannya itu sangat rapat. Jadi misalkan seperti per atau besi, ya. Nah, tentu ketika kawat ini kita aliri arus atau solenoida ini kita aliri arus, maka tentu di sekitar kawat itu akan timbul yang namanya medan magnet. Jadi medan magnet di sekitar solenoida. Nah, besarnya medan magnet itu nanti tergantung kita tinjau apakah dia di pusat atau di tengah, ya, di pusat ini, di tengah, atau di ujung, ya, atau di ujung. Nah, kalau misalkan diminta di pusat atau di tengah kawat atau solenoida, itu persamaannya adalah mu0 I dikali N dibagi dengan L. Ingat, L itu menyatakan panjang daripada solenoida. Nah, ini dia, ini L-nya, ya. Kemudian kalau dia di ujung berarti mu0 I kali N dibagi dengan 2L. Ya, jadi di sini pembaginya 2. Sehingga dari sini bisa kita simpulkan bahwa B di pusat itu sama dengan 2 kali B di ujung. Ya, ini ujung. Kemudian ini di pusat atau di tengah. Atau B di ujung itu adalah setengah dari B di pusat. Jadi medan magnet di pusat suatu solenoida itu lebih besar dibandingkan di ujungnya. Atau di pusat itu 2 kali di ujungnya. Nah, di sini besaran masing-masing. B medan magnet, mu0 permeabilitas, I kuat arus, kemudian N itu jumlah lilitannya, dan L itu adalah panjang solenoida, ya. Itu dia mengenai medan magnet pada solenoida yang dikemukakan berdasarkan hukum Ampere. Nah, kemudian bedakan lagi solenoida dengan toroida. Jadi sebenarnya toroida itu sama dengan solenoida, hanya kalau toroida itu adalah solenoida yang dilengkungkan, jadi dia berupa lingkaran, ya. Jadi seperti bentuk kue donat. Nah, jadi ketika kawat ini, kawat melingkar tadi atau solenoida tadi itu kita bentuk seperti lingkaran, maka ini adalah merupakan namanya toroida. Nah, perhatikan adik-adik di sini, tentu yang namanya toroida atau lingkaran itu ada ketebalannya. Artinya jari-jari daripada solenoida, toroida ini nanti belum tentu sama. Jadi nanti kamu perhatikan jari-jarinya itu harus jari-jari efektif, ya, jari-jari efektif. Apa itu jari-jari efektif? Yaitu jari-jari dalam ditambah jari-jari luar dibagi dengan 2. Nah, ini yang namanya jari-jari efektif, ya. Ini jari-jari efektif. Nah, jadi secara matematis persamaan daripada toroida itu adalah mu0 I dikali N per 2 pi A. Bandingkan adik-adik tadi di sini bahwa untuk solenoida itu adalah mu0 I kali N per L. Jadi L itu menyatakan panjang solenoida. Artinya di sini kalau panjang solenoida itu kita bentangkan, maka dia akan merupakan suatu apa, adik-adik? Suatu
keliling daripada lingkaran. Jadi L di sini menyatakan keliling daripada lingkaran. Nah, keliling lingkaran itu apa, Dede? Itu adalah 2πr. Jadi R di sini adalah jari-jari. Sehingga ini akan dibagi dengan 2πa, ya. Jadi hati-hati, A di sini menyatakan jari-jari efektifnya. Artinya jari-jari dalam ditambah jari-jari luar dibagi 2, itulah jari-jari efektif. Oke adik-adik, inilah dia mengenai medan magnet bagian yang pertama. Untuk bagian yang berikutnya, ya, atau kalau adik-adik kurang memahaminya, maka adik-adik bisa membuat suatu kolom di kolom komentar. Demikian yang bisa Mr. Bin sampaikan. Kita ketemu di bagian yang berikutnya. Terima kasih, tetap semangat. Thank you.